Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum. Hai anak-anakku. Bentar. Nah, hei, jangan bingung ya. Loh, Bu, kok nggak ada orangnya? Kok cuma suara? Apa Bruno jadi hantu? Enggak lah. Nah, kali ini kita akan belajar matematika karena memang butuh papan tulis. Dan kalau misalkan pakai papan tulis terlalu sulit juga untuk mengambil gambarnya, maka Bruno putuskan untuk menulis seperti ini ya. Nah, sebelum kalian belajar, ada baiknya berdoa dulu dan jangan lupa disiapkan bukunya, ballpointnya, dan juga buku matematikanya karena hari ini kita mau belajar matematika tentang operasi hitung campuran bilangan bulat dan juga soal cerita yang melibatkan bilangan bulat seperti itu. Nah, langsung kita mulai saja ya. Sudah disiapkan semuanya, sudah siap, jangan pusing dulu, ini baru soal yang pertama, kira-kira penyelesaiannya seperti apa, kita lihat. Ingat, di dalam hati kalian, di dalam otak kalian harus berpikir bahwa matematika itu mudah. Kita mulai. Nah, di sini Bruno akan menerangkan ketika dalam operasi hitung campuran itu biasanya pipolondo, ping, poro, lan sudo. Nah, itu dan juga tambah ya biasanya itu akan dituliskan dalam satu kalimat matematika seperti ini. Ini namanya kalimat matematika ya. Nah, beda dengan kalimat yang ada di bahasa Indonesia, kalau dia merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Kalau kalimat matematika berarti itu angka yang dibuat menjadi sebuah soal yang harus kalian selesaikan, seperti itu. Nah, dalam pecahan campuran itu yang harus didahulukan adalah kali dan bagi. Nah, yang didahulukan dikerjakan adalah kali dan bagi. Makanya ketika ada orang yang kalian pernah lihat video di YouTube nggak yang dia memberikan soal, misal contoh 5 tambah 3 kali 5. Nah, itu kalau misalkan orang jawab secara langsung itu akan jawabannya akan 5 ditambah 3 dikali 5, misalkan kayak gitu ya soalnya ya. 5 ditambah 3 dikali 5. Kalau orang yang menjawabnya tidak pakai konsep matematika, itu jawabannya akan 40. Tapi beda dengan orang yang menjalankan konsep matematika, 5 tambah 3 dikali 5. Nah, itu yang dikerjakan adalah 3 kali 5-nya dulu, yaitu 15. Kemudian ditambah dengan 5-nya tadi, berarti hasilnya adalah 20. Nah, sudah beda sekali ya antara 40 sama 20. Nah, seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari adalah itu ya. Jadi yang dikerjakan harus kali dan bagi. Bu, bagaimana kalau misalkan dalam satu kalimat matematika ada bagi dan kali, terus kemudian baru tambah atau kurang. Nah, itu berarti dua-duanya memang harus didahulukan, tapi mana dulu yang ditulis itu yang dikerjakan. Seperti itu ya. Nanti akan ada contoh yang kali sama bagi, insya Allah. Semoga ada ya. Nah, kita pelajari dulu soal yang pertama. Di sini ada 34 dikurangi negatif 27 dikali 12. Nah, mana dulu yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah yang ini dulu. Nah, yang dikerjakan adalah negatif 27 dikali dengan 12. Nah, tapi ada satu yang harus kalian ubah dulu sebelum kalian mengerjakan perkalian. Nah, itu tanda apa ya? Nah, di video Bruno sebelumnya itu ada, di video tersebut memuat bahwa ketika tanda negatif ketemu dengan tanda negatif harus diubah dulu. Kenapa Bu harus diubah? Karena biasanya kalau tidak diubah nanti akan membuat bingung. Ini nanti negatif apa positif ya? Positif apa negatif ya? Nah, yang seperti itu harus kita hilangkan supaya kita tidak bingung. Nah, berarti langkah pertama kita harus mengubah soalnya dulu. Jadi ketika nanti kalian mengerjakan kok ketemu antara negatif sama negatif, kenapa kok, kan kali Purna bilangnya kali dulu yang dikerjakan Bu, kenapa seperti itu? Nah, itu untuk mencegah kebingungannya kita. Kayak gitu nggak apa-apa, it's okay.
Nah, mari kita kerjakan ya. Jadi ini kalau diubah dulu seperti ini, sebentar. Nah, ini kalau diubah jadi seperti ini. 34 ini diubah menjadi tanda plus ditambah, ya toh. Bu, lah ini kalau sudah jadi tanda plus, 27-nya ini masih negatif apa positif? Ya jelas, ya cetok. Berarti apa? Sudah jadi positif. Kenapa kok positif? Karena negatif sama negatifnya sudah melebur jadi satu, jadi positif. Lah kenapa kalau ini sudah jadi positif, ini masih negatif? Ya enggak jadi, ya toh. Nah, berarti ini negatif sama negatif sudah jadi positif. Ini kemudian ditulis dengan 27, seperti itu. Lalu ini kita tulis lagi. Nah, dikali 12. Nah, di sini sudah akan terlihat mana dulu yang dikerjakan. Ya, yang dikerjakan adalah ini dulu. Ya toh. Nah, terus bula yang ini diapain? Nah, kalau yang ini karena tidak dikerjakan, silahkan ditulis seperti ini. 34, ininya ikut mana? Ya turun, karena nggak dikerjakan kan? Nah, kemudian kita tinggal mengalihkan 27 dikali 12. Kita kalikan di sini ya. 27 kali 12. 2 kali 7, 14, sisa 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Coret. 1 kali 7, ini kasih titik dulu. 1 kali 7, 7. 1 kali 2, 2. Terus ditambah. 4, 5 tambah 7, 12, sisa 1, 3, 2, 4. Kemudian kita tulis saja. 3, 2, 4. Kemudian ditambah 34. 8, 5, 3. 3, 5, 8. Nah, bukankah itu terlihat mudah? Semoga mudah ya. Sip. Lanjut kita soal yang kedua. Geser. Bentar, kameranya dipaski dulu. Nah, seperti ini. Nah, di situ ada soal negatif 3 dikurangi 81 dibagi negatif 3 ditambah 17. Mana dulu yang dikerjakan? Mana yo? Yang dikerjakan adalah yang ini dulu. Ya kan? Nah, yang membuat kalian bingung itu biasanya yang ini. Tanda ini Bu, itu ikut mana toh sebetulnya? Dia ini ikut yang 81, apa nanti jadi positif apa gimana? Nah, ini biasanya seperti ini, Nak. Jadi kalau kita menghadapi soal yang seperti ini tanda ini diikutkan saja dengan yang 81. Jadi nanti yang kamu kerjakan itu adalah negatif 81 dibagi dengan negatif 3. Seperti itu. Nah, Bu, kalau aku misalkan aku tandanya itu nggak ikut yang 81 gimana? Ya berarti yang kamu kerjakan nanti 81 dibagi dengan negatif 3. Nanti kita akan eksperimen dua-duanya ya, ketika negatifnya ikut 81 atau negatifnya tidak ikut dengan 81. Kita cara yang pertama dulu, negatifnya ikut yang 81. Oke, kita tulis ya. Seperti biasa ketika kita menghadapi soal seperti ini, yang tidak dikerjakan silahkan ditulis. Berarti ini kalau ditulis seperti ini. Negatif 3, dia kan nggak dikerjakan. Nah, kita mau pakai cara yang negatif 81-nya. Tanda kurangnya ini kita ikutkan dengan angka 81. Berarti ini tidak usah ditulis karena dia ikut ini. Nah, kemudian yang tidak dikerjakan lagi adalah ditambah 17. Ya toh? Nah, dalam pembagian dengan bilangan bulat, kita harus menentukan hasilnya ini nanti akan positif apa negatif. Kenapa harus ditentukan di awal? Supaya kita tidak bingung. Karena kalau sudah misalkan sudah membagi atau mengali tapi kita tidak menentukan hasilnya terlebih dahulu positif atau negatif, itu biasanya lupa. Jawabannya udah benar 5, tapi gara-gara nggak ada
nggak ada tanda negatifnya, jadi salah, karena negatif 5 dengan 5 itu berbeda sama sekali. Nah, makanya kita tentukan dulu, ini negatif dibagi negatif, nanti hasilnya akan apa? Positif kan? Nah, kita tulis positif. Dah, sampai sini dulu, paham? Nah, kemudian kita bagi ya, 81, nggak kelihatan, bentar. Nah, 81 dibagi dengan 3 dapat 2, sini 6 dikurangi, ini 2, sini 1, 21 bagi 3, 7, 21. Nah, berarti ini adalah hasilnya 21. Nah, kemudian baru kita kerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Negatif 3 atau hutang 3 dibayar 21, jadinya ya masih susuk 18 ditambah dengan 17, maka hasilnya adalah 35, seperti ini. Paham? Nah, sekarang kalau yang 81-nya tidak ikut, berarti jadi seperti ini, negatif 3 dikurangi 81 dibagi kurung buka negatif 3 ditambah dengan 17, gitu. Nah, berarti karena tidak ikut dengan 81, nulisnya jadi seperti ini, ya toh. Nah, terus karena ini nanti, ini juga ditulis dulu. Berarti kan yang kamu kerjakan kan ini 81 dibagi dengan 3 dengan negatif 3. Berarti nanti hasilnya akan negatif apa positif? Ya, benar banget, dia akan negatif. Ya, paham? Nah, 81 dibagi 3 jawabannya adalah 27. Nah, terus ada satu langkah lagi yang harus kamu kerjakan. Ya, benar sekali, ini negatif ketemu negatifnya harus jadi positif. Negatif 3 ditambah 27 ditambah 17, hasilnya akan sama. Sorry. Oh, ini 27 ya. Sorry, yang ini tadi 27, berarti ini salah ini. Bentar, tak pernah kayak dulu, 24. Ini jadinya bukan 35 melainkan 41. Sorry ya, maaf ya. Karena perutnya salah ini tadi. Hasilnya 27 tapi nulisnya di sini 21. Sorry. Ini 27, berarti ini 24 lagi ditambah 17, jadinya adalah 41. Seperti itu ya. Jadi hindari kesalahan yang kayak Bu Retno tadi. Gak apa-apa, mana namanya manusia, salah, it's okay. Lanjut. Bukan soal yang ini dulu, tapi yang ini dulu. Nah, ini ada satu yang agak lain, karena kalau yang tadi tidak ada tanda-tanda kurungnya, ini ada soal 175 dikurangi 15 dikali kurung buka negatif 8 ditambah dengan negatif 250. Nah, ini kurung tutup. Nah, yang harus dikerjakan, karena kalau seperti ini apa enggak kalinya dulu Bu? Tidak. Karena apa? Ini ada tanda kurungnya. Berarti yang harus didahulukan adalah yang ada di dalam tanda kurung. Lah katanya tadi perkalian sama pembagian itu dahulukan. Iya, tapi ada pengecualinya. Kalau yang tanda tambah itu atau kurang itu ada di dalam kurung, berarti memang dia harus didahulukan, begitu. Nah, ini kita tulis dulu yang tidak dikerjakan. Bentar ya. 175 dikurangi 15 dikali kurung buka. Ya toh? Negatif 8 ditambah dengan negatif 250. Hutang 8, hutang lagi 250. Berarti berapa? Hutangnya jadi 258. Ya kan? Nah, terus tinggal yang kita kerjakan yang mana? Yang ini. Perkaliannya dulu. Masih sama. Mau negatifnya ikut 15 juga boleh, tidak ikut juga tidak boleh. Juga tidak boleh, juga tidak apa-apa maksudnya. Nah, terus ini kalau Bu Retno mengerjakannya langsung tak ikutkan sekalian, jadi biar nggak ribet.
175 kita kalikan ya. Negatif kali negatif nanti hasilnya jadi apa? Positif. Tulis dulu positif. Nah, 258 dikali dengan 15. Kelihatan ya? 5 kali 8, 44. 25 tambah 4, 29, 2, 12. Ya kan? 1 kali 8, 8. Jangan lupa kasih titik. 1 kali 5, 5, 2. Terus ditambah 0, 17, 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. Terus 3. 38, 70. 38, 70. Kemudian ditambahkan dengan 175. 0 tambah 5, 5. 7 tambah 4, 14. Sisa 1. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 1, 10. Sisa 1, 4. 4.045. Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, semoga kalian jelas. Kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang soal cerita. Nah, tuh soal ceritanya susah ini. Bentar ya, zoomnya dikurangi dulu. Nah, seperti ini. Burutno bacakan soalnya. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam berada? Nah, kita ibaratkan bagaimana penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita ibaratkan si penyelam itu kan ada di bawah laut. Nah, kalau di bawah laut itu berarti dia masuk ke area yang negatif. Jadi kalau digambar itu jadinya seperti ini. Misal garis, anggap saja garisnya lurus. Nah, ini 0. Ini posisi di permukaan laut. Ya kan? Nah, kemudian dia berenang 3 meter di bawahnya. Berarti kan 1, 2, 3. Berarti dia ada di negatif kan, negatif 1, negatif 2. Nah, kemudian dia menyelam lagi sejauh 4 meter. Kita gambar lagi ya. Bentar. Negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Berarti semula posisi dia di sini, kemudian berenang sejauh 4. 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada di posisi sini. Jadi setelah dia berenang di bawah permukaan laut yaitu negatif 3, kemudian dia turun lagi sejauh 4 meter, berarti dia ada di negatif 7. Ya, berarti kalau ditulis dalam matematika itu caranya adalah negatif 3 ditambah lagi dengan negatif 4 sama dengan negatif 7, atau bisa dikatakan dia 7 meter di bawah permukaan laut. Seperti itu. Paham? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, suhu mula-mula gelas berisi air putih adalah 20 derajat Celcius. Kemudian seseorang memasukkan es batu ke dalam gelas. Suhu air mengalami penurunan sebesar 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air sekarang? Nah, mula-mulanya adalah 20. Ya toh. Karena suhunya itu karena dimasuki es batu, otomatis suhunya akan turun. Turun berapa? Oh, turun 5. Bisa ditulis dengan seperti ini langsung, atau karena turun toh berarti 20 ditambah kurung bukan negatif 5. Karena dia turun, kalau suhu turun itu kan otomatis berkurang kan, berarti ini ditulisnya adalah negatif. Nah, ini jadinya adalah suhunya adalah 15. Ini juga sama jawabannya 15. Berarti suhu setelah dimasuki si es batu tadi yang semula suhunya 20 turun 5 derajat, berarti jadi 15 derajat Celcius. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya.
Nah, dalam sebuah permainan, jika pertanyaan dijawab benar, akan mendapat poin 3, dan jika salah adalah dikurangi 1. Jadi kalau jawab benar dapat poin 3, tapi kalau salah harus dikurangi dengan 1. Jika dari 20 soal, Andi mampu menjawab 15 pertanyaan benar dan sisanya salah, hitunglah poinnya Andi. Jadi kita harus menghitung dulu berapa poin yang benar dan berapa poin yang salah, seperti itu. Jadi kita hitung dulu yang benar. Benar. Yang benar adalah 15, ya toh. 15 pertanyaan benar kan berarti dapat poin 3. 15 dikali 3. Jawabannya adalah 45. Nah, kemudian dari soalnya tadi ternyata Andi itu menjawab pertanyaannya juga salah, tapi sisanya lah karena sudah menjawab 15 yang benar, jumlah soalnya 20, berarti yang dijawab salah ada berapa? Kalau total soalnya adalah 20, dia sudah jawab 15 yang benar, berarti yang salah ada berapa? Benar banget, yang salah ada 5. Kenapa kok 50? Kan total soalnya ada 20, kemudian dia jawabnya yang benar 15, otomatis kan yang salah berapa? 5, ya kan? Nah, terus berarti kita cari yang salah. Yang salah tadi ada 5 soal ya. 5 dapatnya dari mana? Dari 20 dikurangi 15. Kenapa? Karena kan tadi di pertanyaannya sudah dijelaskan 15 yang benar, sisanya itu salah gitu kan. Nah, kemudian jika salah dia dikurangi 1, berarti ini dikalikan dengan negatif 1. Jawabannya ada negatif 5. Seperti itu. Nah, berapa poinnya si Andi? Poinnya itu berarti tinggal ini dikurangi dengan ini. 45 ditambah kurung buka negatif 5. Jadi jawabannya adalah 40. Nah, si Andi berarti mendapatkan poin sebanyak 40. Seperti itu. Nah, cukup penjelasan dari Bu Retno. Semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan sama Bu Retno. Tetap semangat, tetap optimis, dan jangan lupa berdoa. Semoga pandeminya segera selesai supaya kita cepat sekolah, karena sudah kangen sekali ya dengan sekolah. Dan tetap jaga prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas, dan hindari yang namanya kerumunan ya. Semoga angka positifnya di Indonesia segera menurun supaya kita bisa cepat-cepat sekolah. Seperti itu. Mohon maaf bila dari penjelasan tadi banyak kesalahan, karena memang kesempurnaan itu hanya miliknya Allah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat.